ساحة لو نعيش بلا سماحة. Maka kemudian kita ambilkan contoh yang gampang. Antum tahu Ali bin Abi Thalib? Pasti tahu. Ali bin Abi Thalib sahabat atau tidak sahabat? Sahabat. Penghuni surga atau tidak? Penghuni surga. Keutamanya gede atau kecil? Gede. Terkenal seluruh dunia? Terkenal seluruh dunia. Orang yang pernah dikasih royah. Royah itu bendera oleh Nabi dalam waktu Khaybar. Jadi waktu Khaybar, peperangan Khaybar, Nabi itu membawa royah bendera dan Nabi mengatakan la'utiyanna hadhir royah. Saya akan berikan royah ini, bendera ini kepada orang yang dicintai oleh Allah dan dia mencintai Allah. Seluruh para sahabat saat itu merasa moga-moga saya mendapatkan royah itu. Dan ternyata Nabi memberikan kepada Ali bin Abi Thalib, menunjukkan betapa kualitas imannya Ali bin Abi Thalib telah dibenarkan oleh Allah, karena Allah itu mencintai Ali sampai Nabi memberikan royah itu kepada Ali. Tapi tahukah antum, Ali bin Abi Thalib itu kemudian pernah memutuskan dalam masa iddah. Dalam masa iddah kita harus paham, ikhwan. Masa iddah itu masa tunggu seorang wanita apabila dia dalam kondisi akan dinikahi laki-laki lain, itu namanya masa iddah. Kita bicara dulu. Masa iddahnya wanita kalau dia hamil, masa iddahnya itu sampai kapan? Ada wanita hamil dicerai sama suaminya. Masa iddahnya sampai kapan? Melahirkan. Kalau ada seorang wanita suaminya meninggal, masa iddahnya kapan? Berapa? 3 bulan. 3 bulan mah Bang Thoyib, 3 bulan tak boleh. Masa iddahnya yang laki-laki. Jangan sampai antum meninggal dunia dulu loh sebelum tahu masa iddahnya antum. Masa iddah seorang laki-laki, seorang perempuan ketika meninggal 600 100, Masya Allah ya. Ya, para ulama berbeda pendapat. Makanya Masya Allah, masa iddahnya seorang wanita kalau kemudian suaminya itu meninggal dunia, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Masya Allah ya. Maka kemudian itu yang kita harus pahami. Masa iddahnya seorang wanita kalau dia diceraikan secara normal, maka dia 3 kali masa suci atau 3 kali masa siklus. Lah, Ali bin Abi Thalib itu pernah ditanya bagaimana ketika 2 masa iddah ini ketemu. Yang pertama masa iddahnya yaitu adalah ada seorang suami meninggal dunia, tetapi istrinya itu mengandung. Ya, jadi wanita ini punya 2 iddah ketemu dalam satu kondisi. Wanita ini kemudian suaminya itu meninggal, tetapi kemudian dia dalam keadaan hamil. Maka itu ketemu 2 masa iddah. Perhatikan, Ali bin Abi Thalib ketika beliau ditanya tentang masalah ini, maka Ali bin Abi Thalib kemudian mengatakan bi'at walil ajalaini minhuma. Kalau ada wanita yang hamil, kemudian suaminya itu meninggal dunia, maka sesungguhnya diambil mana sisa masa iddah yang lebih panjang, itulah yang dijadikan iddah untuknya. Maksudnya gimana? Maksudnya gampang. Jadi kalau ada seorang wanita baru 2 bulan dia mengandung, kemudian dia baru hamil, kemudian dia ngabarin, ini mungkin anak yang ke-13 misalnya, kemudian dia ngabarin kepada suaminya, Bang, saya hamil lagi. Waduh, kaget kan, kemudian akhirnya meninggal dunia baru 2 menit. Ini contoh, enggak usah dikomentarin ya. Kemudian baru 2 bulan dia hamil, kemudian ternyata suaminya meninggal, kemudian masa hamilnya dia masih sisa berapa bulan? 7 bulan. Adapun masa iddahnya ketika meninggal dunia berapa? 4 bulan 10 hari. Mana yang kemudian lebih panjang? 7 bulan. Itu yang diambil. Tapi beda konteksnya, kata Ali bin Abi Thalib, kalau ada wanita kemudian beberapa hari sebelum dia itu melahirkan, tiba-tiba suaminya meninggal dunia. Setelah suaminya meninggal dunia beberapa hari kemudian dia melahirkan. Maka yang lebih panjang yang mana? Masa iddah, yaitu meninggal dunia 4 bulan 10 hari, karena itu lebih panjang. Maka kemudian yang diambil itu mana? Masa iddah, yaitu meninggal dunia. Kenapa? Sisanya masih panjang, masih 4 bulan 10 hari. Adapun ketika melahirkan baru 4 hari dia sudah melahirkan, maka yang diambil adalah masa iddah yang 4 bulan 10 hari. Itu pendapatnya Ali bin Abi Thalib. Salah atau benar pendapatnya Ali bin Abi Thalib? Salah atau benar, Pak? Salah atau benar, akhi? Benar.
Yakin? Yakin? Salah atau benar? Siapa yang mengatakan salah? Bapak, salah atau benar? Salah. Insyaallah ya. Sudah ada yang berani menyalahkan di sini. Padahal kajiannya belum ada setengah jam. Salah atau benar, Pak? Salah. Kenapa salah? Karena menurut Rasul bukan seperti itu. Rasulullah gimana? 4 bulan. 4 bulan. Tadi diambil yang lebih panjang kisahnya. Salah atau benar? Pernah dengar salah? Salah ya. Maka kemudian kalau kita melihat Rasulullah, kita kembalikan dulu kepada Nabi. Nabi pernah kemudian ada seorang wanita yang baru saja suaminya meninggal, setelah itu beberapa hari kemudian dia melahirkan. Kemudian langsung datang seorang sahabat laki-laki mendengar suara tangisan bayi, dan kemudian dia tahu bahwasanya dia telah melahirkan, langsung dia bergegas untuk mendatangi akhwat itu, sahabat wanita itu. Ya, makanya kalau sudah senang langsung, jangan lama-lama. Dilamar kemudian wanita itu, dan ketika dilamar wanita itu, sahabat wanita itu berkata, oh saya tidak bisa nerima dulu, kenapa? Baru saja suami saya meninggal. Tapi kemudian sahabat laki-laki itu berkata, tapi kamu telah melahirkan, saya tidak akan memutuskan lam naqdi hatta naqdi bi Rasulillah. Kami tidak akan memutuskan sampai tanya kepada Rasulullah. Kemudian akhirnya wanita itu tanya kepada Rasulullah. Ketika tanya kepada Nabi, maka Nabi kemudian mengatakan, akbili, terima saja kalau kamu mau. Tapi suami saya baru meninggal beberapa hari yang lalu ya Rasulullah. Tidak apa-apa, masa idahmu dihitung dari melahirkan dan tidak dihitung dari masa idah meninggal dunia, karena kamu telah melahirkan bayi itu. Di situ kita melihat Rasulullah kalau mendapati wanita yang hamil dan suaminya meninggal, yang diambil oleh Nabi masa idahnya itu apa? Masa idah melahirkan. Beda nggak dengan Ali bin Abi Thalib? Berarti Ali bin Abi Thalib salah atau benar? Salah. Maka kemudian kita di situ paham, apakah Ali bin Abi Thalib sengaja untuk salah? Ya tidak mungkin lah. Karena sesungguhnya tidaklah para sahabat kecuali mereka adalah orang yang paling semangat untuk ngikutin sunnah. Kalau bukan para sahabat, siapa lagi yang ngikutin sunnah? Tapi kenapa kemudian Ali bin Abi Thalib itu kok berbeda dengan apa yang diputuskan Nabi? Karena jawabannya adalah ketika saat hadis itu disampaikan Nabi, Ali bin Abi Thalib tidak ada pada saat ketika Nabi memutuskan itu kepada sahabat wanita tersebut. Karena para sahabat-sahabat besar, kenapa mereka sedikit menyampaikan riwayat hadis? Kayak Abu Bakar, Umar kan riwayatnya sedikit dibandingkan Abu Hurairah, Ibnu Umar, kemudian Jabir bin Abdullah. Kenapa para sahabat besar kok riwayat hadisnya kok sedikit? Karena mereka banyak mendapatkan tugas-tugas penting dan tugas-tugas besar dari Nabi yang menjadikan mereka tidak bisa menemani Nabi setiap waktunya. Akhirnya hadis tadi yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, ternyata kemudian hadis itu tidak didengarkan, tidak diketahui oleh kemudian Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Ali bin Abi Thalib kemudian berbeda apa yang beliau putuskan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.